Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Audit dan Perancangan Pendekatan Audit. Baiklah teman-teman, kami akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan analisis prosedur. Kenapa sih penting kali diadakan perencanaan audit? Seperti yang sudah kita ketahui yang terjadi pada kasus bisnis Enron, di mana laporan keuangan mereka yang sangat rumit dan penuh ketidakpastian dapat membodohi para auditor, di mana auditor mendapatkan berbagai serangan seperti tuntutan hukum, tuntutan kriminal, hingga membuat kantor akuntan mereka tutup. CEO mengakui penilaian profesional kantor mereka ternyata salah dan mereka membiarkan Enron mempertahankan entitas terkait secara terpisah, padahal seharusnya dikonsolidasi. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sangat penting diadakannya perencanaan audit dapat menciptakan audit yang efisien dan efektif, sehingga terhindar dari risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Di sini ada 3 alasan utama mengapa audit harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Baiklah, yang saya jelaskan di sini poin A-nya adalah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang harus dilakukan adalah harus diadakannya perencanaan audit awal atau initial audit planning yang melibatkan 4 hal. Yang pertama, audit harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada saat ini. Penentuan tentunya dilakukan oleh audit yang berpengalaman dan berwenang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, audit mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, audit mengembangkan strategi audit secara keseluruhan termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Yang kedua, investigasi atas klien baru. Sebelum penerimaan klien baru, kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya, perspektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. Yang ketiga, klien yang berlanjut atau mempertahankan klien yang ada. Setiap tahun, kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan proses audit. Yang keempat, memilih staf untuk melakukan penugasan. Tentunya, audit harus menempatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing untuk meningkatkan efisiensi audit, karena prinsip standar auditing bahwa auditor bertanggung jawab untuk memiliki kompetensi dan kemampuan dasar yang memadai demi melaksanakan audit. Yang kelima, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Maksudnya di sini adalah dibutuhkannya pengetahuan khusus dari seorang spesialis. Contohnya yang terjadi pada penemuan emas oleh Breek, di mana penggunaan pakar berlian dalam pengevaluasian biaya pengganti berlian dan ketetapan dan pencatatan nilai cadangan kerugian asuransi. Poin B, memahami bisnis dan industri klien. Sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis serta risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ada beberapa faktor yang meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama, penurunan yang signifikan pada kondisi ekonomi di seluruh dunia mungkin akan meningkatkan secara signifikan risiko bisnis klien. Yang kedua, teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pemasok utama. Yang ketiga, klien telah memperluas operasinya secara global, biasanya melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang keempat, teknologi informasi yang mempengaruhi proses internal klien. Yang kelima, pentingnya modal manusia dan aset tidak berwujud yang meningkatkan kerumitan akuntansi. Yang keenam, auditor membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari bisnis dan industri klien untuk memberikan pelayanan yang bernilai tambah untuk klien. Untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan pendekatan sistem strategis untuk memahami bisnis klien. Ada 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama adalah risiko yang berkaitan dengan industri tentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam penerimaan penugasan pada industri yang lebih berisiko seperti industri simpan pinjam. Yang kedua, risiko inheren, di mana ukuran penilaian auditor atas memungkinkan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan
keefektifan pengendalian internal. Contohnya, audit menyimpulkan bahwa kemungkinan besar adanya salah saji dalam akun seperti piutang usaha. Dan audit menyimpulkan bahwa risiko inheren yang tinggi pada akun piutang usaha. Karena sudah familiar dengan risiko-risiko tersebut, akan membantu audit dalam menilai relevansinya bagi klien yang bersangkutan. Yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik dan harus memiliki oleh audit untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Audit harus memahami faktor sumber utama pendapatan pelanggan dan pemasok kunci, sumber pembiayaan, dan informasi tentang pihak yang terkait yang dapat menunjukkan area di mana risiko bisnis klien meningkat. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat membantu auditor untuk memahami faktor tersebut. Yang pertama, kunjungan ke pabrik dan ke kantor. Yang kedua, penginvestigasian pihak yang berkaitan. Contohnya, auditor harus menilai filosofi, gaya operasi manajemen, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespon risiko. Karena hal ini sangat mempengaruhi risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kode etik. Apakah perusahaan publik telah menggunakan kode etik yang berlaku bagi manajemen senior, CEO, CFO, dan pejabat akuntansi utama atau controller. Yang keempat, notulen rapat, di mana pada rapat perusahaan catatan resmi tentang pertemuan dewan direksi dan para pemegang. Baik, masuk kepada materi menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan mengalami suatu kegagalan untuk mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungan seperti kemajuan teknologi baru yang merusak keunggulan kompetitif klien atau gagal dalam penerapan strategi. Manajemen merupakan sumber utama mengidentifikasi bisnis klien dengan memengaruhi laporan keuangan per tahun dengan mengevaluasi efektivitas pengendalian, pengungkapan, dan prosedur. Kedua yaitu melakukan prosedur analisis awal, yaitu auditor melakukan prosedur analisis awal atau penduluhan agar dapat memahami lebih baik bisnis klien dengan industri atau kompetitor yang menjadi acuan dalam memberikan indikasi kinerja perusahaan. Prosedur analisis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat keluasan dan waktu dalam prosedur pengauditan. Beberapa jenis prosedur analisis. Yang pertama, data industri. Yang kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan data yang sama di tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Yang keenam, menghitung rasio dan hubungan presentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Dan kedelapan, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Tujuan utama dari perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji yang material dalam laporan. Prosedur analitis. Prosedur analitis adalah sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara dua keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksinya. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama itu ada prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Prosedur ini membantu auditor mengidentifikasi hal-hal signifikan yang nantinya memerlukan perhatian khusus dalam penugasan, seperti contoh perhitungan perputaran persediaan sebelum pengujian harga persediaan dilakukan dapat menunjukkan kebutuhan akan perhatian khusus selama pengujian tersebut. Yang kedua,
Prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Sebagai contoh, bagian setiap polis asuransi dibayar di muka. Kepastian yang diberikan oleh prosedur analitis gantung pada prediktabilitas hubungan serta ketepatan ekspektasi dan realitas data yang digunakan untuk mengembangkan ekspektasi itu. Yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit, berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela akan meneruskan presentasi tentang 5 prosedur analisis. Yang pertama yaitu auditor akan membandingkan data klien dengan industri. Manfaat dari perbandingan ini adalah membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan, tetapi mungkin kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Yang kedua yaitu membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa dengan cara yaitu yang pertama membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Auditor dapat membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk memutuskan apakah suatu akun harus mendapatkan perhatian lebih karena terjadi perubahan yang signifikan dalam saldo. Yang kedua yaitu membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu menghitung rasio dan hubungan persentase untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya yaitu auditor sering membandingkan margin kotor tahun berjalan dengan margin kotor tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien. Auditor di sini menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dengan hasil akrualnya. Karena area ini dapat mengandung salah saji yang potensial. Yang biasanya memakai prosedur analisis ini yaitu unit pemerintahan. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Di sini auditor membuat estimasi tentang saldo akun yang seharusnya dengan menghubungkan ke beberapa akun neraca atau laporan laba rugi, yaitu membandingkan data klien dan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non keuangan. Misalnya di sini kita mengaudit hotel. Jadi kita dapat mengembangkan ekspektasi atas total pendapatan dari kamar hotel yang dengan mengalihkan jumlah kamar dengan tarif setiap kamar dengan tingkat hunian rata-rata dan harian rata-rata. Nah, kita dapat membandingkan estimasi antara pendapatan tercatat sebagai pengujian atas kelayakan pendapatan yang dicatat. Yang selanjutnya materi tentang rasio keuangan umum yang dipakai auditor. Yang pertama yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek dengan melihat rasio kas, yaitu dengan kas ditambah sekuritas dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat, yaitu dapat dihasilkan dari kas ditambah sekuritas ditambah piutang usaha bersih dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio lancar, dengan melihat aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, auditor bisa melihat rasio aktivitas likuiditasnya. Pertama, dengan perputaran piutang usaha dengan cara penjualan bersih dibagi dengan piutang kotor rata-rata.
Yang selanjutnya jumlah hari penagihan utang, yaitu 365 hari dibagi dengan perputaran piutang usaha. Selanjutnya perputaran persediaan, yaitu dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Setelah itu jumlah hari penjualan persediaan, yaitu dengan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Selanjutnya auditor dapat melihat kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang dengan melihat utang terhadap ekuitas, yaitu dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Setelah itu bisa dicek dengan rasio times interest earned, yaitu dengan laba operasi dibagi dengan beban bunga. Selanjutnya bisa melihat dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas bisa dipakai dengan menghitung laba per saham, yaitu laba bersih dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Yang kedua, persentase laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Yang ketiga, margin laba, yaitu laporan laba operasi dibagi penjualan bersih. Yang keempat, pengembalian aset, pengembalian atas aset, yaitu dengan melihat laba sebelum pajak dibagi aset total rata-rata. Yang terakhir, pengembalian atas ekuitas saham biasa, yaitu dengan laba sebelum pajak dikurang dividen saham preferen dibagi dengan ekuitas pemegang saham rata-rata. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kita lanjut diskusi di Sikuli ataupun di Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.